Bonjour. Kita udah sampai di kota Malin atau Mehoen. Hai semua, bonjour, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dengan Dena Zanakovic di channel Madam DJ. Nah, untuk Jumat pekan lalu, saya mohon maaf banget belum posting video seperti biasanya. Namun, postingan video jalan-jalan kita kali ini yang saya lakukan sebelum bulan puasa tidak kalah seru loh dengan video-video saya sebelumnya. Di kesempatan kali ini juga, izinkan saya dan keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah puasa kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dengan jarak 170 km dari kota kami, akhirnya kami tiba di Mechelen, Belgia. Mechelen adalah kota yang terletak di antara Brussels dan Antwerp di Belgia Utara. Jarak kota ini dari Brussels atau dari Antwerp dapat ditempuh selama 30 menit. Mechelen mungkin tidak memiliki daya pikat yang sama dengan Bruges dan mungkin tidak semenarik Brussels, tapi juga tidak terlalu ramai dan jauh lebih terjangkau. Jika Anda pernah ke kota-kota yang disebutkan di atas dan bersedia memberikan kesempatan kepada kota Belgia lainnya, Anda harus langsung menuju ke Mechelen. Walau kunjungan kami hanya berlangsung singkat, yaitu hanya 3 jam berada di Mechelen, tapi kami sangat menikmati kota yang menawan dan indah ini. Jadi, yuk check it out tempat-tempat yang kami kunjungi selama di Mechelen. Nah, sekarang kita berada di area yang bernama Delipad. Delipad merupakan jalan kayu terapung yang membentang dari Havervev sampai ke kebun raya. Orang-orang Mechelen suka menikmati kota mereka dengan berjalan-jalan di sepanjang jalan kayu apung ini yang terletak di jantung kota. Berjalan-jalan di sepanjang jalan kayu terapung ini merupakan cara yang indah untuk melihat kota dari perspektif yang berbeda. Jalur Deile ini dapat diakses oleh pengguna kursi roda, asalkan memiliki bantuan yang memadai. Tidak jauh dari Delipad terdapat area yang bernama Vismarkt atau pasar ikan. Dulunya di Vismarkt ini ikan sudah dijual sejak tahun 1531, setelah para pedagang diusir dari IJsselmeer karena baunya yang tidak sedap. Bahkan saat ini Anda masih dapat menemukan beberapa penjual ikan di sini. Saat ini bar dan restoran telah menggantikan kios penjual ikan. Sekarang area ini khususnya pada malam hari sangat ramai karena menjadi tempat pertemuan penting bagi penduduk Mechelen dan khususnya bagi kaum muda dan pelajar kota. Sekarang kita lagi mau on the way ke Centreville atau alun-alun atau Grondmarkt istilahnya disebutkan. Yuk, check it out. Untuk menuju ke Grondmarkt atau alun-alun dari Delipad, kita akan melalui area yang bernama IJsselmeer. IJsselmeer adalah area pusat perbelanjaan, toko-toko, serta restoran seperti halnya area Champs-Élysées di Paris, tapi dengan sedikit mobil.
Di sini kita dapat menikmati eksterior bangunan atap runcing khas Belgia yang indah. Di penghujung jalan Eisenlin, kita dapat melihat bangunan balai kota tertua yang pertama kali dibangun di Flanders, yaitu bernama Scheppenhuis. Scheppenhuis atau rumah anggota dewan di Mechelen merupakan sebuah bangunan yang dibangun pada tahun 1288 yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para anggota dewan kota pada abad pertengahan. Karena sebelumnya para dewan melakukan pertemuan di udara terbuka. Bangunan ini mengalami perluasan antara tahun 1374 dan 1375. Pada Perang Dunia Pertama, bangunan ini sempat mengalami rusak berat. Bangunan ini mengalami banyak perubahan fungsi seperti sebagai sekolah, museum, gedung arsip, dan gedung perpustakaan. Namun, sejak 9 September 2018, Scheppenhuis merupakan lokasi baru untuk kantor informasi turis. Menara Katedral Sang Rumboldt adalah simbol Mechelen. Pembangunan menara setinggi 97 meter ini dimulai pada tahun 1472, tapi tidak pernah selesai karena kekurangan dana. Rencana untuk menambahkan puncak menara setinggi 77 meter di atasnya dibatalkan, memberikan puncak datar yang khas. Menara ini pernah menampung jam terbesar di dunia, bahkan melebihi jam Big Ben. Saat jam sudah tidak ada lagi, carillon masih berbunyi setiap 15 menit, dengan lonceng lain yang lebih kecil berbunyi setiap 7,5 menit, yang dikenal sebagai Mechelen Halfke atau Little Mechelen Half. Masih di area Grootmarkt, tepatnya di seberang Katedral Sang Rumboldt, kita dapat melihat bangunan balai kota Mechelen yang disebut Stadhuis. Setiap kota atau kota madya di Belgia memiliki balai kota. Balai kota biasanya berfungsi sebagai titik pertemuan dengan warga. Balai kota Mechelen yang terletak di sisi timur alun-alun atau Grootmarkt ini terdiri dari 3 bagian. Bagian kiri adalah Istana Dewan Agung atau Paleis van der Rode Raad, bagian tengah adalah Menara Lonceng Bergantung atau Belfort, dan bagian kanan atau Aula Kain yang disebut dengan Lake Hall. Istana Dewan Agung atau Paleis van der Rode Raad dibangun pada tahun 1526 hingga 1547 oleh Rombout Keldermans pertama untuk menampung Dewan Agung. Penyelesaian bagian ini membutuhkan waktu 400 tahun karena kekurangan dana. Pembangunannya baru selesai antara tahun 1900 hingga 1911, sesuai dengan rencana arsitektur asli gaya neogotik pada abad ke-16. Istana ini memiliki ruang pernikahan yang mewah, ruang dewan, aula kolom, serta permadani abad ke-16 dari pertempuran Tunis. Bagian tengah atau bagian kedua merupakan Menara Lonceng atau Belfort, merupakan bangunan gotik dari abad ke-14 dan memiliki beberapa elemen barok dari abad ke-17. Namun, menara yang seharusnya menjadi Belfort ini tidak pernah selesai karena kendala finansial. Sebagai alternatif, 2 menara didirikan pada abad ke-16. Bagian sisi utara dihancurkan pada tahun 1526 untuk membangun Istana Dewan Agung ini. Meskipun Menara Lonceng belum selesai, tapi bangunan ini tetap diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bagian ketiga atau bagian paling kanan merupakan Aula Kain atau Laken Hall, dibangun dari tahun 1311 hingga 1326 dan digunakan untuk perdagangan tekstil. Pada tahun 1342 terjadi kebakaran dan aula ini dibangun kembali secara drastis. Aula Kain ini pernah berfungsi sebagai penjara dan kemudian sebagai akomodasi untuk pemadam kebakaran. Sangat disayangkan kami tidak dapat menikmati bagian dalam dari ketiga bangunan bersejarah ini, karena bagian dalam Stadhuis ini jauh lebih indah dibandingkan penampakan luarnya. Nah, selesai sudah jalan-jalan singkat kami di kota Mechelen.
Kota klasik dan indah ini sangat pantas untuk dikunjungi dengan waktu yang lebih lama, karena masih banyak tempat-tempat dan bangunan bersejarah menarik lainnya di Mechelen yang dapat kita eksplor. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like supaya saya lebih semangat lagi menyajikan vlog-vlog seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Au revoir!